dalam perjalanan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat ini, agar positioning dan tekad serta semangat yang ingin dijalankannya, misi yang diharapkannya untuk tercapai, dapat bisa tercapai sebagaimana mestinya. Dulu gue termasuk yang senang melihat kelahiran sebuah ormas yang diniatkan murni sebagai wadah gerakan sosial kemasyarakatan. Namanya Nasional Demokrat. Ormas ini katanya dibentuk untuk menyeimbangi gerakan politik dari partai. Keren kan? Tapi tujuan utama mulianya yaitu membangun komitmen bersama sebagai kontribusi sebesar-besarnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Visioner banget kan? Ekonom dan pengamat politik Didik J. Rahbini yang waktu itu begitu bersemangat menyambut Ormas Nasional Demokrat menegaskan bahwa ini adalah sebuah perwujudan kebebasan berserikat yang murni berada di luar gerakan politik. Gerakan politik perlu mendapatkan perimbangan gerakan moral biar tidak melenceng, katanya. Ormas ini pun bagai magnet langsung mampu menarik 45 tokoh nasional untuk segera bergabung dan mencatatkan namanya sebagai deklarator. Para deklarator itu datang dari berbagai unsur dan latar belakang. Selain Surya Paloh bersama Sultan Hamengkubuwono X sebagai penggagas, ada nama Syafi'i Ma'arif, Hovifah Indar Parawansa, Siswono Yudhohusodo, Ferry Murshidan Baldan, Samsul Muarif, hingga Enggar Tiasto Lukito. Ada juga deklarator yang berasal dari lintas profesi seperti budayawan, akademisi, termasuk anggota DPR dari berbagai fraksi. Misalnya Akbar Faisal dari Hanura, Budiman Sujatmiko dari fraksi PDIP, dan Didik sendiri dari PAN. Pada 1 Februari 2010, ormas ini pun dideklarasikan di Istora Senayan dan ditutup dengan pidato khas Surya Paloh yang menggebu-gebu, berapi-api, dan meledak-ledak. Sayangnya niat baik itu di tengah jalan berubah haluan. Ormas yang pernah tampil gegap gempita tersebut pada 11 November 2011 banting kemudi. Bukan lagi jadi wadah gerakan sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan politik dari partai, tapi malah ikut-ikutan berubah jadi partai. Mungkin serasa kena prank dan dikadali. Kontan sejumlah pengurus inti Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, ramai-ramai mengundurkan diri. Ambiar sudah. Oh iya, lupa. Ternyata di antara 45 tokoh nasional itu, tercatat juga ada seorang anggota deklarator bernama Anies Baswedan. Gue nggak tahu apa Anies juga ikut mengundurkan diri saat itu. Soalnya nggak ada beritanya. Maklum waktu itu belum banyak yang mengenal betul siapa Anies. Gue juga tahu namanya saat ada ribut-ribut perebutan rektor Paramadina dari rektor terpilih Yudi Latif. Anies justru mulai dikenal luas ikut jadi tim sukses Jokowi. Dan dia makin terkenal setelah dipercaya Jokowi menjadi Menteri Pendidikan. Bahkan tambah terkenal seusai diberhentikan sebagai menteri. Lalu namanya kian berkibar saat berhasil mengalahkan Ahok dengan cara yang kontroversial. Dan luar biasanya nama Anies terus melejit walau dianggap nggak becus ngurus Jakarta. Gubernur yang dijuluki rasa presiden itu lewat berbagai survei bakal Capres 2024 pelan-pelan malah bisa berada di peringkat ketiga setelah Ganjar dan Prabowo. Jadi sebetulnya bukan hal yang mengejutkan kalau Ketua Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya kepincut juga untuk mendeklarasikan mantan deklarator Ormas Nasional Demokrat itu sebagai capres dari Partai Nasdem. Perkara rekam jejak yang kata orang banyak minusnya, itu kan bisa dipoles sedemikian rupa dan dibersihkan seiring perjalanan. Bahkan kalau perlu bisa digenjot tiap hari siang malam di Metro TV. Mumpung watak orang Indonesia yang gampang lupaan belum berubah. Jangan-jangan banyak juga yang sudah pada lupa bahkan gak tahu bahwa Nasdem itu dulu adalah sebuah ormas. Ormas yang punya tujuan mulia. Ormas gerakan moral yang diniatkan untuk menjaga biar gerakan politik nggak melenceng. Makjleb banget kan? Iya kan? Sebagaimana nasib Ormas Nasional Demokrat yang akhirnya ditinggalkan ramai-ramai oleh para tokoh nasionalis ketika berubah jadi partai.
Agaknya Partai Nasdem bisa jadi bakal mengalami pengulangan nasib yang sama ketika mencalonkan Anies sebagai capres. Dan aksi itu sudah langsung dimulai oleh Mbak Niluh Jelantik dan beberapa kader di daerah. Andai teman medsos gue, Bang Birgaldo Sinaga masih hidup, pasti dia akan ikut sohibnya. Niluh Jelantik bilang, "Bye Nasdem." Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Ramadan Syukur yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Prank Ormas. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.